Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Sadaqallahul azim. Para jamaah, marilah kita awali pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran, agar kita diberi ilmu yang manfaat. Rizki yang telah kita terima menjadi rizki yang barokah. Anak cucu kita menjadi soleh dan solihah. Dan apabila kita besok dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Asyhadu Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita mencoba memahami salah satu dari hadis Nabi di mana Rasulullah menyatakan, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi kalau kita melihat, memperhatikan terjemahan hadis ini, ada kalimat menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia itu disempurnakan oleh Rasulullah, yang merupakan salah satu dari misi yang dibawa oleh Rasulullah. Maka kalau kita coba renungkan, misi yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah mengarah kepada ajaran tentang tasawuf. Karena pengertiannya kan menyempurnakan akhlak yang mulia, bukan menyempurnakan akhlak, bukan, tapi menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia disempurnakan. Karena akhlak itu ada dua macam, ada akhlak yang mulia, ada akhlak yang rendah gitu. Nah, akhlak yang mulia itu yang harus kita tunaikan, dan akhlak yang rendah itu harus kita tinggalkan. Akhlak yang rendah oleh Rasulullah bukan kemudian dijadikan sebagai akhlak yang disempurnakan, tidak. Tapi yang disempurnakan adalah yang mulia. Yang jelek dibiarkan tetap jelek gitu. Karena manusia kan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jelek gitu.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kita perlu memahami apa sih yang dimaksud dengan al-akhlak, yang merupakan jamak dari al-khuluq, ya, khulukun, khulukoni, akhlakun. Orang banyak menerjemahkan akhlak itu sebagai perangai. Ada yang menyebutkan budi pekerti, ada yang menyebutkan etika, atau juga disebut sebagai moral. Banyak padanan dari kata al-akhlak. Tetapi di dalam Islam, kajian itu dibedakan antara al-akhlak dengan al-adab. Kalau al-adab itu padanannya pas dengan tata krama atau etika atau budi pekerti. Tapi kalau al-akhlak itu berbeda, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumiddin, dia menyebutkan definisi dari al-akhlak. Fal khuluqu ibaratun an hayatin fin nafsi rasikhatin anha tasdurul af'alu bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa rawiyatin. Jadi akhlak itu adalah kondisi kejiwaan yang paling dalam, kondisi jiwa yang paling dalam, ya. Jadi akhlak itu kondisi jiwa yang paling dalam. Daripadanya tumbuh perbuatan dengan mudah dan gampang, ya. Jadi fal khuluqu ibaratun an hayatin fin nafsi rasikhatin anha tasdurul af'alu. Daripadanya muncul perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikiran dan angan-angan. Jadi kalau begitu, kalau etika itu bisa dikatakan hanya sekedar aturan yang harus dilakukan oleh masyarakat, atau budi pekerti yang harus dilakukan oleh masyarakat. Tapi kalau akhlak itu berbeda dari segi ilmu pengetahuan. Tapi kebiasaan masyarakat tidak membedakan antara keduanya. Jadi kalau begitu, al-akhlak adalah kondisi kejiwaan yang paling dalam. Daripadanya muncul perbuatan dengan mudah dan gampang. Jadi kalau begitu, ada rangsangan dari luar masuk kepada diri kita. Kemudian bagaimana kita merespon rangsangan itu? Nah, merespon rangsangan itu bisa muncul dua hal. Yang pertama, akhlak yang baik, dan yang kedua adalah akhlak yang jelek. Jadi setiap ada rangsangan dari luar, mesti kita dihadapkan dengan bagaimana saya merespon rangsangan itu. Contohnya, supaya gampang, kalau ada bencana atau ada musibah mengenai diri kita, bagaimana kita merespon adanya musibah pada diri kita? Kalau yang muncul itu respon yang baik dan berbentuk perilaku perbuatan seseorang, maka itu disebut dengan akhlak yang baik. Kalau respon itu memunculkan perbuatan yang jelek, maka itu disebut dengan akhlak yang jelek. Jadi dengan begitu memunculkan perlu adanya adanya rangsangan, kemudian muncullah respon. Jadi seperti orang mendapatkan musibah, bagaimana meresponnya? Apa dia ini bersabar
atau dia tidak bersabar. Ya, umpamanya ada musibah yang menyakitkan hati kita, apakah kita bisa bersabar? Atau justru responnya itu kita membalas dengan balasan yang sama kepada orang yang melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kita. Sama-sama memberi sesuatu yang tidak baik, melakukan perbuatan yang tidak baik. Kalau kita bisa bersabar, maka itulah akhlak yang baik. Kalau kita merespon dengan sesuatu yang jelek, maka itulah muncul perbuatan kita yang disebut dengan akhlak yang jelek. Nah, kalau dalam pandangan tasawuf, sabar itu adalah bagian dari akhlak yang terpuji. Tetapi akan menjadi lebih baik kalau dalam pendekatan tasawuf apabila respon kita dari rangsangan itu ya tidak hanya bersabar, tapi justru kita bisa bergembira dengan musibah itu. Dia tertawa. Makanya Rabi'ah Adawiyah ketika ditanya tentang sabar, jawabannya, kalau Anda mendapatkan musibah dan Anda senang dengan musibah itu, itulah yang dikatakan sabar pada tingkat yang tinggi. Nah, itulah yang dikatakan dengan tasawuf, karena nilainya lebih tinggi. Kalau kita bersabar itu baik, tapi yang lebih tinggi kita justru lebih senang dengan musibah itu. Cuma iki sing lakoni yo jarang, kan gitu. Jarang. Mengapa? Ya karena berat, orang lakoni begini ini berat. Kita membalas orang yang baik kepada kita saja dengan balasan yang baik itu juga berat, apalagi memberikan balasan yang lebih baik. Karena di dalam Islam itu kan ada ajaran yang sering sudah kita lakukan, wa idza quyitum bitahiyyatin fahayyu bi asana minha au rudduha. Kalau ada orang memberi sesuatu kepada Anda, maka balaslah ya dengan yang lebih baik. Jadi contohnya kalau ada orang memberikan salam kepada kita, assalamualaikum, maka anjuran agama jawabannya waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia memberikan assalamualaikum warahmatullah, maka kita memberikan jawaban waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kalau mereka memberikan jawaban, ya, kalau mereka menyampaikan salam kepada kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jangan dijawab waalaikumsalam. Nah, kita ini kan yang banyak kan begitu. Kalau kita diberi yang sempurna, jawabnya tidak sempurna. Mestinya jawabannya karena tidak ada yang lebih, maka harus sama. Ya, fahayyu bi asana minha au rudduha. Itu saja. Padahal kan gak kalong kita. Ada orang memberikan jawaban, menyampaikan salam kepada kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang banyak jawabannya apa? Waalaikumsalam. Kan kurang itu, gitu, kurang. Nah, itu yang banyak. Padahal diminta untuk yang sama. Itu baru amal yang baik. Ya, sesuatu yang datang kepada kita ada rangsangan yang baik. Bagaimana dengan rangsangan yang jelek? Jadi ada sesuatu dari luar kita yang jelek, apakah kita kemudian bisa memberikan yang baik? Pun diberi yang baik saja tidak bisa menjawab yang bagus. Ya, itu logikanya, kenyataannya begitu. Jadi kalau ada orang berbuat jelek kepada kita, mestinya kita memberikan jawaban, ya, dengan jawaban yang lebih baik. Bukan kemudian kita jawabnya sama podo eleke, ya tidak.
maka tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah itu. Makanya disebutkan dalam Al-Quran bahwa Rasulullah itu contoh kita. Wa innaka la ala khuluqin azim. Jadi pada Rasulullah itu ada akhlak yang agung, yang sangat mulia. Bukan hanya yang mulia, tapi sangat mulia. Nah disinilah kalau sudah kita memberikan yang lebih, itu berarti kita sudah masuk pada wilayah tasawuf gitu. Masuk pada wilayah tasawuf ya. Nah, dengan begitu yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, sesuatu yang luar biasa. Makanya kemarin itu waktu saya khutbah di Sabilillah, saya sebutkan ada seorang ulama diundang oleh khalifah, diminta untuk memberikan nasihat, ya, memberikan tausiah kepadanya. Maka tausiahnya itu sederhana. Kalau ada orang berbuat baik kepada Anda, maka balaslah dengan yang baik atau dengan yang lebih baik. Kalau ada orang yang berbuat jelek kepada Anda, jangan dibalas dengan kejelekan. Balaslah dengan yang baik dan atau yang lebih baik. Cuma yang pertama itu saja sudah berat, apalagi yang kedua, yang baik saja membalas yang lebih baik itu berat. Apalagi orang berbuat jelek kepada kita, kita akan membalas yang lebih baik, itu tambah berat. Tapi apakah itu tidak bisa? Bisa. Makanya menurut ulama tadi, dia memberikan gambaran, karena orang yang berbuat jelek kepada Anda tidak perlu membalas dengan kejelekan, karena kejelekan itu kembali lagi kepada orang yang berbuat jelek gitu. Tidak usah kita balas dengan kejelekan, itu sudah kembali kepada orang itu gitu. Itu nasihatnya. Nah ini kan nasihatnya ringkes, gampang diomong, no? Tapi abot ditandangi, itu abot ditandangi. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, membahas tentang ahsanuhum khuluqan. Qila ya Rasulullah ayul mu'mini afdalu imanan, qala ya, qala ahsanuhum khuluqan. Jadi siapa mukmin yang paling utama imannya? Ya orang yang akhlaknya itu sangat baik. Jadi yang akhlaknya sangat baik. Ya, bukan hanya baik, tapi sangat baik. Jadi Islam itu mengajarkan, jadi indahnya Islam itu kan mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat yang lebih baik. Bukan hanya yang baik, tapi yang lebih baik. Jadi ini menggambarkan ada sesuatu yang istimewa dari perilaku umat Islam. Itu diajarkan seperti itu. Maka disebutkan di sini al-khuluqul hasanu afdalu manaqibil abdi. Jadi akhlak yang baik itu lebih utama perjalanan hidup seorang hamba. Yang di sana nampak jawahirul rijal, nampak kelebihan seseorang. Jadi jawahir nilai yang sangat tinggi dari ketokohan seseorang. Makanya orang itu hanya bisa dilihat keistimewaannya itu dari perilakunya. Perilaku nilai bagus, apalagi yang lebih bagus, ukurannya itu gitu.
Jadi bukan ukurannya itu otaknya cemerlang, tidak. Tapi hatinya yang bisa menimbulkan perilaku yang bagus. Makanya orang itu di dalam hidup kan pendekatannya itu ada pendekatan otak, logika. Ada pendekatan hati, rasa. Jadi ada dua pendekatannya. Jadi beragama juga begitu. Ada orang itu hanya menggunakan pendekatan otak, tapi enggak menggunakan pendekatan rasa, gitu ya. Hanya ciptone tok tapi tanpa rasa. Makanya sekarang ini kan ada spanduk itu menarik. Ya, banyak orang yang merasa bisa, tapi sedikit yang bisa merasa, gitu. Jadi oke banget wong sing rumangsa bisa, tapi sithik banget wong sing bisa rumangsa, gitu. Jadi wong sing bisa rumangsa ku mek sithik, dadi wong sing sithik, gitu. Kalau menggunakan bahasanya Ronggo Warsito itu, dadi wong sing sithik. Dadi wong sing akeh niku wong sing rumangsa bisa, tapi sing bisa rumangsa iku mek didik, gitu. Nah, jadi kalau begitu akhlak yang baik itulah yang bisa menjadikan keistimewaan seseorang. Jadi keistimewaan seseorang bukan dari sisi kekayaan, bukan dari sisi cara berpikir, tapi yang menjadikan dia istimewa itu adalah perilakunya. Ukurane wong niku teko tatanan dari sisi perilaku. Para jamaah ingkang kula hormati, nah dari pandangan itu maka akhlak manusia itu ada dua. Ada akhlak yang baik, ada akhlak yang jelek. Fa in kana sadiru anha al af'alul mahmudatu aklan wa syar'an sumiyat tilkal hayatu khuluqan hasanah. Jadi apabila yang muncul dari perbuatan, dari kondisi kejiwaan itu perbuatan yang baik menurut akal dan syara. Jadi menurut akal dan syara, ini definisi Imam Al-Ghazali. Kok menurut akal dan syara, kok tidak menurut syara dan akal? Kalau akidah, ajaran di dalam Islam tentang akidah itu menggunakan syara dulu baru akal. Ibadah juga begitu, syara dulu dan baru akal. Tapi kalau etika, akal dulu baru syara. Mengapa? Karena orang itu jauh sebelum Nabi Muhammad itu lahir, masyarakat dunia pada saat itu sudah mampu mengembangkan pemikirannya melalui para filosof Yunani. Ya, mereka sampai pada sebuah kajian tentang perbuatan manusia yang baik dan yang jelek. Ya, jadi dengan begitu mereka sudah bisa membedakan iki bagus, iki ora bagus. Ini hak, ini batil. Ini indah, ini tidak indah. Wis iso bedakno. Nah, makanya apa yang sudah menjadi pikiran masyarakat dunia pada saat itu oleh Islam tidak dihapus, memang sudah diakui. Nek wong niku wis bisa memilah mana yang baik dan mana yang jelek. Makanya yang baik itu oleh Islam diadopsi, yang jelek itu ditinggalkan. Nah,
pengadopsian itulah akhirnya disebutkan oleh Imam Al-Ghazali aklan wa syar'an. Hanya pengadopsian hukum atau perbuatan manusia dan pikiran manusia itu disempurnakan dengan syarat, karena liutamima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak yang mulia. Lalek mboten ngoten, Kanjeng Nabi kan boten beda karo para ahli filsafat. Jadi kedudukan Nabi itu lebih daripada filosof karena menyempurnakan itu. Nah, akhlak yang baik disempurnakan. Lah menyempurnakannya dengan apa? Dengan tauhid. Contohnya, lek ana wong bantu wong liya, wae wong nek donya niki ngarani bagus. Masa ana wong bantu wong liya iku diarani elek. Tapi iku durung sempurna gitu. Belum sempurna. Nah, sempurnanya gimana? Harus didasari tauhid. Maka kalau dia bisa ikhlas dalam beramal, itulah yang dikatakan amal baik yang sempurna. Sebab ada orang itu beramal itu bisa jadi ikhlas, bisa jadi juga tidak ikhlas, kepeksa dan lain sebagainya. Maka yang sempurna, baik dan sempurna adalah yang baik sekaligus didasari dengan ikhlas. Lalu ana wong lakoni elek tapi ikhlas apa ana? Ya ndak ada nilainya. Itu wong elek tok iku wis ketara nek elek kok jelas kemudian ditambahi aku masih ngene ikhlas aku. Itu ya ndak bisa. Itu ndak bisa. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau begitu jadi Islam itu misi yang dibawa oleh Rasulullah itu diantaranya adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak yang baik yang sudah berjalan di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Makanya ajaran Islam yang banyak itu kan mengadopsi tradisi masyarakat yang sudah berkembang. Jadi makanya itu masuk pada wilayah syar'u man qablana, syariat orang dahulu. Banyak kalau kita perhatikan bahwa ajaran Islam itu banyak mengambil tradisi yang sudah berkembang di masyarakat kemudian dikokohkan dalam Islam, ya, disempurnakan, dikokohkan menjadi ajaran Islam. Contohnya sunat, ya, khitan. Apa khitan itu ada sejak ajaran Islam Nabi Muhammad? Ya tidak. Khitan itu sudah ada zaman dulu sebelum Islam datang, itu sudah ada. Bahkan di dalam kitab Hikmatul Tasrih wa Falsafatuh itu disebutkan di sana masyarakat pedalaman Australia, suku aborigin, masyarakat pedalaman Afrika itu sejak dulu sudah membiasakan, mentradisikan khitan. Oleh Islam diambil, ya. Mengapa? Karena khitan itu bagus, gitu. Hanya disebutkan, diisyaratkan bahwa khitan itu kan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Tapi akhirnya diambil oleh Islam sebagai salah satu ajaran Islam. Mengapa? Karena itu tradisi yang bagus, gitu. Diambil, menjadilah ajaran Islam. Itu kalau kita bicara seperti ini, itu bicara hukum yang kalau ditelusuri itu syar'u man qablana, syariat orang yang dahulu. Jadi tidak begitu Islam itu muncul baru, dulu tidak pernah ada, tidak. Dulu pernah ada, tapi dipakai oleh Islam. Tapi adakah yang baru? Ada yang baru, gitu. Ada yang baru. Nah, kalau kita berbicara seperti itu, maka di sini nanti akan terjadi pro dan kontra. Itu sudah biasa. Itu. Wong niku pro kontra itu mulai biyen, ya wis ngono iku. Gitu. Sudah selalu terjadi, gitu. Sudah selalu terjadi.
ana wong nglakoni apik ya pro kontra, apa maneh nglakoni elek kan gitu, nglakoni elek. Oh jelas nglakoni apik saja berbeda mereka cara memandang. Makanya lek rumiyin Pak Yasin niku, lek pengajian niku mesti nggambarno wong iku membaca sesuatu itu digambarno kaya wong buta, wong sing ora ketok peninggal sirai niku. Lah iku ndelok gajah, lah dadi karo peningali ora ketok digambarno sing siji iku kepingin ro gajah, ketepaan nyekel buntute, oh gajah lek ngono kaya pecut. Begitu nyekel telalene, oh lek ngono gajah iki kaya bumbungi, ngoten. Begitu nyekel kupinge, oh lek ngono gajah iki kaya kipas. Jadi karena orang tidak tahu persis, karena apa? Membaca sesuatu itu kan harus dibaca yang utuh, tidak oleh maca mek separuh-separuh. Lah biasa kula sampean iki lek maca sesuatu mek di pojok-pojok itu, tapi ora diwaca kabeh. Itu tidak membaca secara utuh. Lek membaca secara utuh, maka kita ada orang membaca dari sudut yang lain, mesti kita terima. Jadi kita tidak segera menolak pandangan orang. Ya kita harus menerima mengapa sih orang itu melakukan hal itu. Ya, nah dia mungkin punya pandangan yang berbeda gitu. Cara memahami agama itu pun juga berbeda gitu. Makanya nek jenengan maca Al-Qur'an ayat ngene, engko tafsirane mesti beda. Penafsirannya berbeda dan itu sudah biasa. Gitu, sudah biasa. Makanya waktu kapan itu enten usulan mbok bidang studi agama baik di SD, SMP maupun SMA itu tidak dijadikan salah satu materi ujian nasional. Ya, iki lek kate digawe salah satu materi ujian nasional bahaya iki. Akeh sing gak lulus gitu. Lho kok gak lulus ya napa? Engko ditakoni tulis ya doa iftitah ditulis ini wajah tuh jarene gurune keliru sing bener iki Allahumma ba'id baini wa baina ya engko ditulis Allahumma ba'id baini jarene sing koreksi keliru sing bener ini wajah tuh kan angel niku. Jadi angel, ya podo-podo ngono wis gak usah dikei ujian nasional. Gitu. Soalnya napa? Soalnya jawabannya bisa macam-macam. Gurune ya bisa keyakinannya macam-macam. Ya itu iso ana murid lho kok pelajaran agama ini gak lulus kabeh. Soalnya tidak baku, gitu tidak baku. Gitu. Karena apa? Setiap ada masalah, ya itu jawabannya bisa bermacam-macam. Dan itulah agama. Karena apa? Ya ada amalan yang ditentukan dalilnya iki bagiane wong sing abot. Ana sing setengah abot, ana sing enteng. Nah nek kula sampeyan iki lek soal agama kan senengane milih sing enteng. Mboten milih sing abot. Lek wong ahli tasawuf iku milih sing abot, nek kula sampean milih sing enteng. Lek kiai ini nggih apa wong-wong kok milih sing enteng. Jare kiai ini wis ketang-ketang gelem beragama timbangane ora ngoten. Dadi nek ketang-ketang gelem nyekeli agama aja dikai abot-abot. Sing abot iku kekno wong sing memang khusus gitu. Lek sing wong awam kok ana sing enteng-enteng ae. Ya, wong enteng-enteng ae kudu mlayu ae kok. Kate dikeki sing dawa gitu. Umpamane ya lek sunahe salat Isya niku kan surate dawa gitu. Lek magrib surate cendhek jajal sampean dawakno meneh wis kan sing jamaah. Ngoten. Sunahe niku surate dawa gitu. Jumatan niku enten sunahe surate luwih dawa daripada
sembayange luwih dawa daripada khutbahe. Tapi nyatane kan mboten. Ya, khutbahe luwih dawa timbangane sembayange. Padahal sembayange mek sabiki karo hal ataka. Niku kan cendhek niku. Ngoten. Lah berarti kan khutbahe luwih cendhek. Ya khutbahe cendhek niku mek amma ba'du faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih. Qala ta'ala wa qala Rasulullah barakallahu li wa lakum niku cendhek niku. Ngoten. Lah lek cendhek ngono ya lah kok cendhek men ngoten. Lah niku karena apa? Masyarakat iki wis berubah, ngoten masyarakat iki pun berubah. Lah biyen wong Jumatan niku dikandhani karo Kanjeng Nabi. Nggih. Sapa sing budal sing pertama oleh ganjaran kaya ganjarane wong sing sedekah unta. Pundi saniki mosok enten wong budal rebutan budal. Ya rebutan budal kari, ngoten. Rebutan budal kari. Soale napa? Wong pancene zamane wis berubah, ngoten. Zamane pun berubah. Jadi biyen niku dikandhani ngono, budal ngoten. Lah saniki dikandhani ngono ya engko dhisik. Pemane nyambut gawe ora prei, ya engko ae lah pokoke ora telat ngoten. Apa maneh sing omahe cedhek krungono khutbah teko omah ngoten. Lah saniki mlebu radio begitu wis cedhek kate mari cepet-cepet budal nang masjid sembayange tetep ndek masjid ngoten. Lah niku karepe wong awam gitu. Lek karepe wong khawas ya apa maneh khawasul khawas ya milih sing paling abot ngoten. Cuma krana bimbing masyarakat. Lah masyarakat iki macem-macem ya ana sing tuwa ya ana sing enom. Lah sing enom ngono ngadeke kuat dadi panjang surate ya ora apa-apa. Kena sing tuwa ya iso jegluk sikile ngoten. Ini kan masyarakat memang perlu dibimbing. Nah nek kepingin sing dawa ya golek nggon sing khusus wonge wis dikandhani ngene lho. Iki engko lek traweh khatmil Quran sak juz saben wengi ngoten. Iki lek kate digawe sak juz iso jamaahe kukut ngoten. Soalnya apa? Pancen boten perjanjian, tapi lewis menjadi kebiasaan, ndak ada masalah itu. Para jamaah ingkang kula hormati, nah disitulah perbedaan antara al-adab dengan al-akhlak dan at-tasawuf. Ini sudah ada gambaran gitu. Makanya wonten mriki dipun sebutaken at-tasawwufu khuluqu man zada alaika bil khuluq. Jadi tasawuf niku wong sing bisa nambahi akhlake dengan yang lebih tinggi. Jadi bisa nambahi yang lebih tinggi, bukan hanya sekedar tinggi tapi lebih tinggi. Jadi sing sering kita niki menggunakan istilah itba'ur rasul nggih, tapi dalam bertasawuf niku kamalu ittiba'ir rasul. Jadi biasanya anut Kanjeng Rasul, tapi niki mboten lebih dari itu, sempurnane mengikuti Rasul. Iku bedane. Lek sing wong awam itba'ur rasul, tapi nek wong sing khawas lan khawasul khawas iku kamalu ittiba'ir rasul. Jadi mengikuti Rasulullah, meniru Rasulullah dengan sempurna, bukan hanya meniru Rasulullah itu. Nah, dengan begitu kita sudah bisa membedakan istilah-istilah ini. Ya, makanya kalau misi Rasulullah itu bukan hanya untuk membangun akhlak manusia, tapi untuk menyempurnakan, gitu. Menyempurnakan akhlak yang baik yang telah berjalan di tengah masyarakat, disempurnakan.
Jadi kalau tadi saya sebutkan yang baik saja abot, apa maneh nyempurnakno sing apik ya tambah abot gitu. Ya cuma kan di dalam Islam itu memang ada tingkatan-tingkatan, ada tingkatan awam, ada tingkatan khawas, ada tingkatan khawasul khawas. Sapa wonge sing ibadah karena kepingin swarga, ya ana wong ibadah karena takut neraka. Ada orang ibadah itu karena ingin mendapatkan kedudukan tinggi di surga. Tapi enten tiyang ibadah niku murni mboten krana niku kabeh, tapi krana kepingin ketemu karo Gusti Allah gitu. Makanya kita mengkaji lebih dalam, dari situlah maka kita akan tahu perbedaannya. Jadi nek kula sampean iki makome apa sampean kok sregep ibadah supaya meni-meni mlebu swarga. Nggih dilebokno wong mlebu swarga mawon niku mlebu dhewe apa dilebokno ngoten. Ana wong ibadah ditakoni, "Apa sampean kok sregep ibadah?" Ya krana kula niki wedi lek meni-meni dilebokno neraka. Ngoten. Tapi nggih enten tiyang niku ibadah mboten krana kepingin swarga, walaupun di Al-Qur'an dijanjikan surga gitu. Utawa ndek kono ana ancaman jenenge neraka, tapi dhek mboten perkara niku mek kepingin selalu ketemu parek karo Gusti Allah. Lho enten sing kados ngoten niku. Jadi bukan berarti salah, tidak. Makanya kula niki kedik nulis buku, ya insya Allah nanti kalau itu sudah terbit bisa Bapak Ibu baca, ya yakni buku tentang mistisisme di dalam Islam, ajaran tasawuf di dalam Islam. Iku cek niru ternyata bertasawuf iku ya abot, paling tidak iku gawe pengetahuan krana niki ilmune ilmu tuwa gitu ya. Jadi ilmu tuwa sing pantes ya diamalno dening wong tuwa. Lek arek enom ya pantes, cuma abot gitu, cuma abot. Para jamaah ingkang kula hormati, kula kinten niku kedik sing jelas kula jelasaken, saged kula jelasaken sing berkaitan kalian perbedaan antara al-akhlak, antara al-adab dan at-tasawuf. Semoga ini bisa menambah wawasan kita bersama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa qidal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbika waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Allahumma rzuqna, Allahumma ja'alna minal muhtadin ad-daimina ala hubbik al-baqina ala wuddik al-mun'imina bikurbik wa afri alaina min nuri inayatik waj'alna min ahli wilayatika bimanika wa karamik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.